Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa sahbihi wal ali. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua pemberian Allah dari nikmatnya, rahmatnya, taufik, hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan dengan kita pandai bersyukur kehadirat Allah, semakin Allah tambah segala nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaitu sampai kepada adabul ghusli, adab tentang mandi besar atau mandi wajib atau mandi jenabah. Sebelumnya kita sudah membahas adab dari bangun tidur, adab masuk WC, adab cara berwudu yang baik, lalu adab seseorang melaksanakan mandi wajib. Memang sebetulnya mandi itu hukumnya adalah mubah. Mandi keseharian kita itu adalah hukumnya mubah. Mubah itu boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Dikerjakan ada berdosa, ditinggalkan juga ada berdosa. Dikerjakan ada berpahala. Namanya mubah. Tapi sesuatu yang mubah kalau didasari dengan niat yang baik, maka yang mubah itu akan menjadi sunnah. Sunnah apabila dikerjakan dapat pahala, bila tidak dikerjakan ada berdosa. Seperti misalnya mandi. Mandi ini hukum asli dasarnya adalah mubah. Biar mandi ada apa baik, ada yang melarang, ada yang menyuruh, ada yang menyariki. Cuma tuh kada mandi bersah itu aja. Ya. Namunnya mandi segar, fresh, bersih, harum. Tapi di dalam agama niat itu fungsinya luar biasa. Hebatnya niat. Makanya Nabi sabdakan innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kata Nabi, sesungguhnya segala amal itu akan sah dengan niat, dan setiap apa yang dia niatkan itulah yang dia dapatkan. Walaupun casingnya ibadah, walaupun casingnya ini perbuatan baik, tapi kalau niatnya buruk, maka itu pun menjadi buruk. Contoh misalnya sedekah, itu bagus, diperintah oleh agama, amal sunnah, amal terpuji. Tapi tatkala niatnya bersedekah untuk dipuji orang, niatnya untuk disanjung orang, maka ibadah tadi tidak menjadi sebuah ibadah, malah menjadi dosa di sisi Allah. Ada yang perbuatannya itu bukan ibadah, tapi karena niat baik berubah menjadi ibadah.
seperti keseharian kita mandi. Kalau kita niatkan mandi kita untuk membersihkan badan, kadang mengganggu orang lain sholat berjamaah, mandi kita supaya ibadahnya nyaman, ibadahnya khusyuk, maka mandi tadi dengan niat yang baik menjadi nilai pahala. Jadi kayak apa kita ini mandi meniatkan pada niat itu kayak apa guru niatnya, niat itu cukup di hati aja. Niat itu letaknya di dalam hati, maka kalau biar mandi ya niat di hati, ya Allah ulun mandi pagi ini supaya membersihkan badan, niat di hati mandi supaya kada mengganggu orang atas baunya, niat mandi supaya ibadah pun nyaman, ibadah khusyuk, ibadah harum. Lalu mandi tadi, niat mandi itu menjadi nilai pahala. Makan itu sama. Makan itu hukumnya mubah, munnya digawi ada pahala, munnya pian ada digawi pun ada berdosa. Kalau orang bilang ada makan kan berdosa, ada makan dapat pahala, ada juga. Tapi bisa makan tadi menjadi nilai ibadah kalau kita niatkan niat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dalam hati ini makan supaya membuat fisik tubuh kita sehat, supaya kuat, supaya ibadah pun kuat. Baca Quran kada lemes, sembahyang duhur asar tahan. Kenapa? Ya sudah makan, maka makanan tadi itu dengan niat yang baik menjadi pahala. Jadi apa yang kita gawe ini baik, munnya kita niatkan yang baik, pahala aman berniat. Mun yang kada berniat, walaupun itu ibadah, sembahyang, munnya kada berniat, ya kada sah, kada pahala. Jadi intinya itu adalah niat. Di sini kita membahas tentang masalah mandi. Mandi ini pertama hukumnya mubah. Tapi ada kalanya mandi ini menjadi wajib, yaitu bagi orang yang kena janabah, pernah berhubungan intim, atau yang kedua karena dia ihtilam. Dan orang bahagia di kampung mimpi di atas tilam. Mimpi apa dulu? Kok bisa ditakutkan lagi mimpinya? Pahamannya sudah dia. Ihtilam mimpi di atas tilam, artinya mimpi basah. Yang ketiga sebab orang mandi untuk mensucikan diri dari haid, mensucikan diri dari nifas, atau mensucikan diri karena sebab khurujul mani, keluarnya air mani. Dan yang terakhir sebab orang mandi wajib karena meninggal dunia, cuman dimandii, lain mandi sholat. Mun ada mayat mandi sholat bubar, bukan mandi mayat ada yang walinya lagi. Aku mandi sholat, cuman ada para awliya itu yang mereka punya karomah meninggalnya mandi sendiri. Bukan berarti sini hidup lagi lah, artinya bila hendak mati itu sini sudah tahu. Karena sini bakal meninggal, jadi mandi dulu. Putri Nabi Sayyidah Fatimah Az-Zahra beliau mandi sebelum meninggal. Karena punya rasa malu yang luar biasa, beliau malu tatkala akan dimandikan oleh orang lain, membuka auratnya kepada orang lain, matinya dia sumpah. Ditahu yang ini demikian, hidupnya ini dibukanya sudah, apalagi mati. Hidupnya diumbarnya auratnya, apalagi mati tanpa dia ada usaha dan upaya dapat menutupinya tersebut. Masya Allah, ini karamah dari mereka yang Allah berikan kemuliaan, lalu bisa mandi wajib, mandi besar,
tatkala mereka meninggal dunia. Cuman ini wajibnya bagi orang yang hidup memandikan. Makanya hukumnya namanya fardu kifayah. Memandikan mayit fardu kifayah. Tatkala ada satu orang yang sudah memandikan, maka ditampung tadi sudah gugur kewajiban mereka. Artinya sudah ditanggung satu orang. Itu namanya fardu kifayah. Pun semuanya memandikan, lecet mayitnya, orang mandi terus, saya memandikan, jadi cukup satu orang, 3 orang yang berkelompok, maka dimandikan sekali, yang lain warganya, tetangganya gugur kewajiban untuk memandikan si mayit. Nah itu sebab kita itu mandi besar. Lalu ada di antaranya mandi itu yang disunnahkan. Mandi itu sunnah, kada wajib, kada mubah. Yang pertama adalah idain, mandi 2 hari raya. Ini bagi laki-laki, perempuan, anak kecil semuanya punya kekanakan belajar niatnya. Nawaitul ghusla, misalnya sahajaku mandi sunnah hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri, karena Allah Ta'ala. Itu naklah karena pas kita berkupui atau pakai shower atau bertajun pejamban, tatkala sudah kena air itu niat di hati sahajaku mandi sunnah hari raya Idul Fitri karena Allah Ta'ala. Sunnah itu siapa saja, laki perempuan, besar maupun anom maupun kekanakan, sunnah. Cuman pun orang yang berhalangan jangan haid, jangan mandi sunnah. Nifas jangan mandi sunnah. Ini bagi yang orang tidak berhadas besar, sunnah mandi hari raya. Dari kapan? Dari tengah malam sudah boleh. Tengah malam jam 12 itu sudah boleh mandi sunnah. Sampai kapan? Sampai hari raya. Di hari esoknya, di siang hari itu disunnahkan tidak mandi. Yang kedua ada sunnah mandi, namanya mandi hari Jumat. Cuman ini khusus bagi orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat. Punya perempuan pada sholat Jumat, maka kada perlu mandi sunnah hari itu. Atau laki-laki yang sedang sakit lalu dia kada sembahyang Jumat, maka kada perlu dia mandi sunnah Jumat. Kekanakan yang belum pergi ke masjid, maka kada perlu disunnahkan mandi Jumat. Ini yang mau melaksanakan Jumat. Dari kapan disunnahkan? Dari habis subuh, artinya dari waktu subuh sampai dilaksanakannya sholat Jumat. Jadi dia mandi jam 7, jam 6:30 pagi hari Jumat, berniat saja mau mandi sunnah. Cuman yang paling afdal, paling besar pahala adalah mendekati sholat Jumat. Artinya mendekati berangkat Jumat. Bilanya anak berangkat saat itu yang dianjurkan, memang tujuannya supaya Jumatnya itu bersih, supaya sholat Jumat tadi berjamaah itu wangi, harum, fresh, nyaman. Lalu kada mengantuk, ini sudah sangat ibadah. Malam begadang, Jumatan guring saja. Bagus guring juga kepada yang main HP. Bagus yang guring juga pada yang kopangteran. Guring senyap, yang kopangter ribut. Yang nonton HP apalagi. Ini jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang melalaikan sholat Jumat kita. Nabi mengatakan wa man lagha pada Jumatlah, siapa yang berbuat lalai maka tidaklah dia mendapatkan pahala Jumatnya. Ini banyak terjadi. Yang besok pertama, kedua, ketiga masih bagus. Yang kebelakangnya pemakhirannya main HP, ya, balas WhatsApp, ya, bahkan baca Quran pun sama, bertasbih pun sama.
jangan kita anggap baca Quran itu bagus. Tapi tatkala hari Jumat mendengarkan khutbah, jangan baca Quran. Hari Jumat bertasbih, baca sholawat, baca istighfar pada mendengarkan Jumat, itu perbuatan yang melalaikan seseorang, maka takutnya tidak mendapatkan nilai pahala Jumatnya. Hati-hati itu, apalagi di luar. Kalau di Banjar itu biasanya juga pempol, rame itu. Hubungannya mudah-mudahnya sudah komat ngobrol-ngobrol, jadilah hanya menaikkan ke masjid. Lagi berkhutbah, untuk suara harus pempol, cucuk harus, maka bayarnya menipu bulan. Untuk 10 kepada 5 orang ya. Tambahnya pulang yang dimakan haram. Bagaimana mungkin salatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi hati-hati. Dan kita jangan juga tertipu dengan amal-amal ibadah yang lain tatkala khatib di atas mimbar. Itu tipu dayanya syaitan. Mungkin dikira kita bertasbih, baca istighfar, baca sholawat bagus. Padahal itu perbuatan yang melalaikan kita dari khutbah Jumat. Dengarkan daripada melakukan hal-hal yang lalai, bagus guling daripada nyebritas, baca Quran. Oleh karenanya perhatikan baik-baik. Yang ketiga, wa ihramul wudu fi Arafah sunnah. Ketika kita hendak berihram umrah atau berihram haji untuk melakukan mandi dahulu, bersih-bersih, bulu-bulu dicukur, kuku dipotong, lalu mandi yang harum, pakai minyak wangi, minyak buat di lotion, hanya pakai kain ihram, itu sunnah. Mandi ketika wukuf di Arafah sunnah kalau memungkinkan. WC-nya mantri lawas, kita kalau mandi hanya menghubungi kakak orang saja bisa. Tapi kalau memang memungkinkan sempat mandi itu kan harus yang bersabun bersampo, apalagi lagi ihram. Haram hukumnya kita memakai wangi-wangian. Mandi ambil hubungi 3 gayung. Mandi sunnah di hari Arafah kalau wukuf. Muzdalifah mandi, masuk kota Makkah sunnah mandi, sampai di hotel, sampai di Makkah mandi sunnah, masuk kota Makkah. Sunnah mandi orang kafir apabila masuk Islam sunnah, tapi apabila dia umurnya sudah balik 20 tahun, 15 tahun, 30 tahun, lalunya masuk Islam, ini bukan sunnah, hanya mandi, wajib. Karena sudah punya pasangan, sudah pernah berhubungan, maka berarti ada janabah di sana, mandi besar, mandi wajibnya. Itu sahajaku mandi wajib karena masuk Islam, karena Allah Taala. Wal majnun idza afaq, dan orang gila apabila ianya sembuh dari gilanya, sunnah orang itu mandi. Itu 8 di antara sunnah mandi dalam keseharian kita setahun. Kembali faida asabatka janabatun, apabila engkau kejatuhan janabah, artinya hadas besar, baik dari karena bermimpi atau karena keluarnya air mani atau karena apalagi tadi berhubungan intim. Berhubungan intim itu pahala bulan, walaupun kada keluar air mani, tetap hukumnya wajib mandi. Jangan beranggapan ada sengaja guru lain tak mandi, dia kada sengaja. Hewannya aja tak masuk tetap wajib kan? Jangan tahu sakan nanti atau ditaruh salah. Jadi mandi wajib itu adalah karena sebab mimpinya keluar air mani. Yang kedua karena keluar mani, baik disengaja atau tidak disengaja.
Yang ketiga adalah karena berhubungan intim. Suami atau istrinya wajib mandi walaupun ada keluar mani, catatannya. Walaupun menjenguk aja sama, menjenguk. Umpamanya mulai mandi wajib, bininya sama. Ada berasa siar, ada berasa tetap mandi wajib. Baru yang keempat karena sebab mandi wajib suci dari haid. Yang kelima suci dari nifas. Yang keenam karena meninggal dunia. Nah, ini 6 sebab seorang muslim wajib mandi. Apa adanya kata beliau, fahmil ina ilal mumtasil, maka bawalah bejana air, wadah air ke tempat mandinya. Karena zaman dahulu ini, zaman bahari kan ada yang namanya bak mandi. Atau wayah ini keran, shower. Jadi bila hendak mandi wajib itu tiba dulu baju. Jadi sebelum guring itu sudah tiba baju. Isi kolamnya, isi baknya. Nanti subuh bangun untuk beristinja atau untuk berwudu ataupun untuk mandi, airnya sudah siap. Waghsil yadayka awalan salasan. Adab yang pertama, hendaklah dia membasuh kedua tangannya terlebih dahulu 3 kali. Basuh tangan. Sebelum mandi wajib basuh kedua tangannya. Wa azil ma ala badanika min qadar. Dia hilangkan sesuatu kotoran apa saja yang ada di badannya, di luar. Bekamih yang ibarat bekamih dahulu kotorannya keluarkan. Jangan hendak behira dahulu keluarkan. Kemudian kotoran yang di badan mungkin ada sesuatu yang menghalangi akan sampainya air ke kulitnya, bersihkan. Ada najis di pahanya, bersihkan. Ada kotoran dimanapun, bersihkan yang ada pada badannya. Kemudian tawadhu, lalu dia mengambil air wudu sebagaimana wudunya untuk melaksanakan sholat dan beserta doa-doanya yang sudah kita bahas. Jadi berwudu seperti wudunya sembahyang, sunnah-sunnahnya, bersiwaknya, berkumur-kumurnya, 3 kalinya, lalu selesai membaca doa, itu sama dilakukan berwudu sebelum mandi wajib. Jadi wudu dah mandi wajib sunnah. Wa akhir ghusl rijlain kay la yadhi'al ma, dan hendaklah dia akhirkan dalam membasuh kakinya supaya tidaklah membuang-buang air. Jadi batis itu terakhir daripada dia membersihkan tubuhnya. Jadi mana hendak dibersihkan, bersihkan. Waktu ini belum berniat, Pak. Jangan ibarat daerah kemaluan kita dibersihkan dulu, itu belum berniat mandi wajib. Baru tadi berwudu, selesai itu faida faragta minal wudu, setelah selesai berwudu fasubbal ma'ala rasika salasa, maka basuhlah air dari kepalanya 3 kali. Kamu gayung bagian tengah. Cuman kalau mandi langsung jangan. Jadi kan sudah wudu, sudah kita cuci tangan, cuci kaki, membersihkan badan kita yang ada kotorannya, hanya mandi besar dimulai dengan membasuh kepala. Jadi tatkala membasuh kepala, air menyentuh kepala, disitulah kita berniat. Ya memang niat ini kada mesti harus saat itu. Kapanpun tatkala kita mandi itu letakkan niatnya terserah. Cuman tatkala kita membasuh basuhan pertama, supaya basuhan tadi itu sudah menjadi basuhan yang wajib, membersihkan hadas besar di kepala. Sahajaku mandi wajib karena Allah Ta'ala, itu cukup sudah niatnya. Nawaitu raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala. Sahajaku mandi wajib
karena mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala, itu mencakup semua mandi sebab-sebab yang wajib. Hendak dia mandi keluar mandi habis berhubungan, mandi habis mimpi, atau mandi suci dari haid, suci dari nifas, itu cukup satu niat tadi. Makanya itu paling nyamannya sudah saja mandi wajib mengangkat hadas besar karena Allah Ta'ala dalam hati. Karena memang orang ada yang sebab mandinya itu bisa jadi dua, ada yang bahkan bisa tiga. Contohnya misalnya perempuan, di malam itu dia berhubungan dengan suaminya. Setelah dia berhubungan, lalu selesai dia berhubungan dengan suaminya, dia kena mandi, dia guring. Berarti dia ada hutang mandi wajib karena berhubungan. Setelah ia tidur sekalinya tak mimpi guringnya, berhubungan lagi dalam mimpinya, dua sebabnya dia mandi wajib. Sekalinya pas bangun menjelang subuh hendak mandi, sekalinya haid, tiga sebab. Pertanyaannya, ulun itu mandi wajibkah? Ada turun? Jangan dia mandi pagi itu, walaupun malamnya habis keluar mandi bermimpi, walaupun malamnya habis berhubungan dengan suami. Mandi wajibnya kapan? Nanti setelah haidnya selesai. Jadi jangan langsung mandi pagi itu, dosa sih kalau mandi. Kenapa? Karena sedang berhadas besar haid. Pada boleh orang yang haid melaksanakan ibadah. Mandi besar itu ibadah, ada boleh. Maka ditunda mandinya pas haidnya selesai. Sudah darahnya kada keluar lagi, lalu dia mandi, apakah mandinya 3 kali kah? Sekali kah dulu? Punya 3 kali kan mandi berhubungan, mandi mimpi, yang ketiga mimpi selesai dari haid. Maka jawabnya cukup 1 kali mandi saja, tapi dengan dia mengangkat hadas besar. Saja aku mandi junub, mengangkat hadas besar itu masuk semuanya. Kemudian berniat saja aku mandi besar karena putus dari haid, maka yang junub tidak terangkat, karena niatnya hanya untuk haid saja. Maka pakai niat yang secara umum mandi besar, maka itu mengangkat sebab-sebab yang lainnya juga. Nah, itu paham ya. Karena banyak perempuan bertanya, guru kalau malam mandi berhubungan sekalinya subuhnya haid, mandi tidak? Jangan mandi, rusak mandinya. Karena orang yang sedang hadas besar dilarang dalam agama melakukan nilai ibadah. Baca Quran tidak boleh, sembahyang tidak boleh, puasa tidak boleh, mandi besar tidak boleh juga, karena itu ibadah. Maka setelah dia berwudu dan dituangkan air ke kepalanya, pakai shower kan atau pakai gayung kan, mulai dari tengah. Kalau belum dibasuh yang lainnya, jangan wani-wani memulai bangun guring membasuh kepala, karena bisa membuat seseorang tadi itu jatuh pingsan, turun drop dan lain hal sebagainya fisik. Karena kan kita bangun guring itu, tubuh kita itu masih panas, suhunya panas. Kalau pian cek pakai suhu kayak orang corona itu panas kita bangun guring. Maka supaya menetralkan tubuh kita dengan suhu air yang ada di kolam tadi atau di keran itu, basuh seluruh anggota tubuh, tangan dibasuh, batis dibasuh, lalu tubuh mulai menetralkan, membiasakan dengan suhu air tadi. Lalu pas dipupui di kepala, itu kepala sudah menetralkan suhu dengan air tersebut. Ada panas lagi kepala, pun lagi panas disiram, yang bisa bahaya, bisa
jatuh, bisa pingsan, bisa dan lain hal sebagainya. Jadi perlu kita jaga kesehatan dalam adab mandi pun kita perhatikan. Nah, jadi yang pertama basuh kepala 3 kali daerah tengah. Wa anta nawin, dan sedangkan engkau dalam keadaan berniat untuk mengangkat hadas besar daripada janabah. Kemudian setelah 3 kali di kepala di bagian tengah ada syikikal ayman salasan, nyar kanan 3 kali diganjil kesuh 3 kali, anyar kiri 3 kali, thumma ala aisar salasan, wadlub ma'akbal min yadik wa ma'adbar, dan sunnah dalam mandi menggosok bagian apa saja yang di depan dari tubuhmu dan bagian dari belakang tubuhmu yang memungkinkan. Ini sunnah digosok, air digosok. Kiri ibarat kita wayang itu yang mandi bersabun, menggosok pakai shower, pakai spotnya digosok. Sunnah menggosok daripada tubuh kita tersebut. Wa khallil sya'ra ra'sik wa lihyatik, dan sunnah menyelati rambut kepala kita dan rambut jenggot kita, sunnah diselat-selat supaya air itu betul-betul mengenai seluruh badan kita. Karena mandi wajib itu adalah mandi besar yang wajib membasahi dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Bila ada dalam anggota tubuh tertinggal sehelai aja rambutnya, belum sah mandi wajibnya. Makanya perhatikan betul-betul bila mandi besar, rambut bujur-bujur basah, apalagi bebinian kan panjang, maka diselat-selati bujur-bujur basah. Ada yang tertinggal, lipatan-lipatan pusat kita, ketiak kita, lipatan di sini, selangkangan, lipatan di lutut, itu harus perhatikan. Kumis kita jangan sampai sudah batuk, sudah berbaju sekalinya pusat belum basah. Kuku ada kotek, berarti air kadang kena kuku, belum mandi wajib namanya. Jadi perempuan bila pakai kotek, tahu kan yang kotek yang cap kuku itu nantinya, biasa bikinnya wah ini senangnya berwarna-warna, warna abang, warna hijau, warna oranye. Nah itu yang mandi wajib harus dibersihkan. Kenapa? Karena sahnya mandi wajib adalah membasuhi dari semua ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kita itu mandi wajib harus dibasuh semuanya? Karena tatkala seseorang itu keluar air mani, semua tubuhnya itu bergetar. Dari ujung rambut sampai ujung betis itu bergetar, maka mandi wajib membasuh seluruh tubuhnya. Ya, perhatikan digosok, lipatan-lipatan sunnah. Rambut diselat-selati, jenggot diselat-selati, jangan sampai ada jenggot yang masih kering belum terbasuh. Telinga perhatikan daunnya, jangan sampai dalam daun telinganya belum kena air. Ada sah mandi wajib. Ini mandi wajib cuma asal pusat. Dah selesai balik, ketiaknya belum basah, belakangnya ada yang kada kena air misalnya, ya harus kita perhatikan bujur-bujur mandinya bahwa seluruh tubuh kita tadi terkena air. Wa awsilil ma'ila ma'atifil badan, dan sampaikan air ke seluruh lipatan-lipatan tubuh kita. Di mana lipatan di situ biasanya sulit terjangkaunya air. Apalagi orang yang lama gendut, nah ini banyak lipatannya. Parutnya aja bisa 3 lipatannya. Di bawah parut masih ada lipatan yang melintang dari itu seluruh parut dari sini. Yang lama lah, kurusnya ada dari lipatannya kan. Yang lama itu ada lipatan. Bahkan lelaki yang susunya berlipat juga di sini.
saking lamanya. Jadi harus dibasuh, bawah perut dibasuh, pusat dibasuh, kuku-kuku kita punya panjang, perhatikan air harus sampai ke dalam kulit kuku kita, jangan sampai di situ ada kotoran, ada oli, ada tanah yang dapat menghalangi air sampai ke dalam kuku tersebut. Makanya dipotong, kuku itu jangan panjang, seminggu sekali potong. Bisa hari Jumat, bisa hari Senin, bisa hari Kamis. Itu 3 hari yang dianjurkan, disunnahkan baik untuk kuku. Kemudian wamana binti sya'ari, dan di tempat tumbuh-tumbuhnya rambut, situ perhatikan betul-betul untuk sampainya air. Ma khaffa minha wa ma kathuba, bulu-buluan yang tebal dan juga bulu-bulu yang tipis, perhatikan semua. Alis, kaki yang punya berbulu, misalnya dada misalnya berbulu, atau ari-ari kemaluannya berbulu, itu wajib kita perhatikan bahwa air itu sampai membasahi semua tempat tumbuhnya bulu-bulu tersebut. Wahdar, dan waspadalah, hati-hatilah kata beliau, antamassa zakaraka ba'dal wudu'i. Hati-hati jangan sampai engkau menyentuh kemaluanmu setelah engkau berwudu sebelum mandi tadi. Jadi pas lagi mandi wajib, hati-hati tangan kita jangan menyentuh kemaluan lagi. Kan sudah dibersih sebelum kita mandi wajib. Sebelum berwudu tadi kan sudah kita gosok, sudah bekami, sudah gembira, jangan ibarat babinya sudah disabuni dan lain hal sebagainya. Lalu pas mandi besarnya, jangan sampai tangan kita menyentuh kemaluan, karena membatalkan wudu dan menyentuhnya dengan apa? Dengan telapak tangan. Jadi yang membatalkan wudu itu telapak tangannya. Telapak tangan ini yang mana kategorinya? Apabila kita sampuk tangan kiri lawan kanan, nah ini mana yang menempel kiri dan kanan itu namanya telapak tangan. Nah, berarti punya sisi sini lain telapak tangan, sisi sini lain telapak tangan. Ujung jari ada menempel berarti lain telapak. Jangan ibarat jempol. Nah ini sisi sininya, apalagi di sini ini lain telapak tangan. Telapak tangan itu ini. Apabila ini menyentuh kemaluan, ini batal wudu kita. Baik kemaluan seorang, apalagi yang punya orang, pun seorang aja batal, pun anak kamu sama juga batal. Jadi bila kita sudah wudu, anak-anak kami kayak apa supaya kalian datang wudu dikapit, misalnya ampun anak pegang yang ada telapak, kita marahkan ke WC, lalu membasuhnya baru mencebokkan anak. Seorang sudah wudu, bajunya sedikitannya, baju mati, menghemat air supaya pada batal wudu kayak apa? Cebok pakai luarnya tangan. Besok batal lah wudu, ada batal. Tersentuh ujungnya sini kemaluan, ada batal. Tapi menyentuh pakai ini maka batal wudu kita. Fa'in asabahu yaduka, maka jikalau tanganmu menyentuh kemaluanmu tersebut, fa'a'id al-wudu'a, maka wajib mengulangi wudunya. Wajib diulang wudunya. Kalau tangannya tadi menyentuh kemaluan tatkala mandi, wajib diulang. Paksa habis mandi wajib wudu dulu sebelum sembahyang. Karena faedah kita berwudu sebelum mandi wajib, tak kala mandinya tidak melakukan sesuatu hal yang membatalkan wudu. Di antara membatalkan wudu pengantut, bekami. Di antara membatalkan wudu menyentuh yang bukan mahramnya, menyentuh binti, batal wudu.
Di antara yang membatalkan wudu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Maka tatkala kita menjaga tatkala mandi besar tadi dari hal-hal yang membatalkan akan wudu, maka habis mandi pian batuk, pian berbaju langsung sembahyang boleh. Tapi punya lagi mandi sambil bakami, sambil bakantut, menggusuk di sini pakai telapak tangan juga kemaluannya, maka itu sudah jelas mandi wajibnya tidak dapat membolehkan orang itu langsung beribadah sholat, langsung mengambil mushaf, tidak boleh, harus wudu habis mandi wajib. Karena mandi wajib tadi hanya mengangkat hadas besarnya, tapi tidak mengangkat untuk dia melaksanakan sholat. Jelas ya. Wal fardhu min jumlati dzaka kullu ada 3. Jadi rukun mandi itu yang wajib kita hafal dan tahu cuma 3 saja. Jadi rukun mandi itu kan banyak. Wudu kan anak, benian, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh daripada kaki kita, dan tertib. Ada 6. Bila mandi itu 3. Yang pertama niat pasti. Yang kedua adalah menghilangkan najis di badan kita, biar bersihkan. Yang ketiga menyampaikan air ke seluruh badan kita. Itulah rukun di dalam mandi. Bila rukun semuanya sempurna, itulah sahnya sebuah ibadah. Jadi bersabun itu pada wajib, bersampo pada wajib. Yang wajib itu berniat, yang wajib itu bersih najis, yang wajib itu air membasuhi seluruh tubuh kita. Itulah pembahasan di dalam masalah mandi yang alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu ini bujur sudah ibadah kita dalam mandi wajib. Anak-anak kita ajari itu baik. Karena di sekolahan menurut yakin kita belajar mandi wajib. Apalagi SMP, SMA kadang mungkin ada. Sedangkan anak-anak kita setiap tahun bertambah usia, maka bisa menyampai yang namanya umur balik. Kalau sudah umur balik, kemungkinan haid iya, kemungkinan mimpi basah nanti juga iya. Punyanya pada tahu cara mandi wajib kayak apa, punya sudah haid pada tahu cara mandi besarnya kayak apa. Maka penting kita ajarkan, tanyai. Kayak mana paham ada di sekolahan belajarkan, pada belajar tuh. Dan kami Ustaz Fulan belajar, beri waktu untuk mempelajari hal-hal yang wajib dalam keseharian ibadah, supaya ibadah kita itu betul dan benar, dan supaya diterima sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari dia ada yang ditakutkan masalah seperti ini. Kalau ya ada problem, ada yang ditakutkan, ada apa? Ibu-ibu ada apa? Kalau nya terlanjur mandi Ustaz sekalinya keluar lagi darahnya pas sore, mandi pagi dikira udah bersih. Apakah sudah cukup mandinya? Kan cukup, kan sudah mandi pagi tadi mandi basah, mandi ulang karena masih keluar darah. Berarti mandi yang tadi apakah berdosa karena mandi besar, padahal dia masih dalam keadaan janabah? Ada berdosa karena ada tahu. Sembahyangnya ada berdosa karena ada tahu, pikirannya sedikit. Jadi sembahyang subuh, jadi sembahyang zuhur, sembahyang asar, puasa. Sekalinya hendak berbuka, keluar darah masalahnya mulai. Sejam lagi berbuka, sekalinya keluar darah haid, sekalinya masih. Lalu berarti mandinya yang tadi apakah sah? Belum mensucikan dirinya. Jadi tetap mandi lagi kan bila sudah berhenti darahnya itu. Ya harus perhatikan agar ada kesalahan di dalam
di dalam kita menjalani ibadah kita, terutama yang banyak perempuan memang. Misalnya kita laki-laki ini yang ada sebabnya punya ada mimpi berhubungan itu benar. Untuk binian ini yang masalah haidnya ini yang kadang bikin pusingnya. Kadang haidnya jam sekian, berarti zuhur tadi kita tinggal misalnya, berarti kan wajib diqadha. Suci misalnya dari malam tadi habis isya, habis maghrib kada keluar darah lagi, mandi subuh ternyata kada keluar, berarti isyanya dia dalam badan suci, wajib diqadha isyanya. Jangan kita anggap aku mandi subuh berarti subuhnya diganggu, isya tadi kan sudah bersih sebetulnya. Maka isya itu harus diqadha salatnya. Jadi penting biar tahu perempuan tentang masalah sholat yang punya qadha tanpa dia menyadari. Dia pada sadar meninggalkan sholat padahal saat itu dia wajib untuk melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini manfaat buat kita sebaradaan, mudah barakah, mudahan hajat-hajat yang sebaradaan dikabul oleh Allah, diampuni dosa kita di pagi hari ini berkat majelis yang mulia ada hari ini wa ala niyatin salihah bi syirril Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا افتح علينا يا رب العالمين اهدنا واياهم بالدين وعلمنا يتبع القران العظيم ونفعنا كل شيء قدر استر عيوبنا وعيوبهم وعلمنا ولا تتحقق عليهم وعنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam.